Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan channel saya, Ferry Wahyudi Channel. Kita lanjutkan tentang pembelajaran Google Classroom kita. Di bagian kedua ini kita akan masuk kepada bagaimana kita mendaftarkan siswa atau mahasiswa kita secara mandiri, yaitu mereka bisa daftar sendiri dengan kode yang kita berikan, atau mereka bisa kita daftarkan melalui akun Gmail mereka masing-masing. Dan juga mereka juga bisa menggunakan Google Classroom ini menggunakan handphone Android mereka dengan cara tentu saja dari Play Store mereka download Google Classroom di Play Store baru mereka. Baik, kita masuk kepada lanjutan yang kedua. Saya di bagian yang pertama tentang pembelajaran kita, saya telah membantu diri saya dan juga kita semua untuk bagaimana cara membuat sebuah kelas di Google Classroom. Setelah kelas tersebut jadi, sebagai seorang guru atau tenaga pengajar, kita tentu saja akan melibatkan siswa atau mahasiswa yang merupakan bagian dari proses belajar mengajar kita. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, bagaimana cara mengundang siswa dan mahasiswa yang kita ajar untuk masuk ke kelas yang telah kita buat. Baik, ini saya telah punya Google Classroom sendiri. Saya tinggal masuk ke ini, klik ini Google Classroom, kemudian nanti saya masuk ke sini Google Classroom. Ya, ini lagi proses. Google Classroom-nya akan segera dimulai. Ya, baik, kita akan lihat Google Classroom dalam on progress, dia ada seperti ini. Baik, ini bisa kita lihat, ini saya sudah buat di bagian pertama. Jumlah siswanya masih kosong atau mahasiswa masih kosong karena memang belum ada yang masuk, saya undang, dan belum juga ada yang dilibatkan dalam ini. Baik, sekarang cara yang bisa dilakukan oleh siswa atau mahasiswa untuk masuk ke kelas saya adalah pertama dengan cara mendaftar secara mandiri. Ya, caranya seperti ini. Anda sudah masuk di kelas ini, Anda klik ini. Nah, kalau buat kelas ini untuk kita yang membuat kelas, guru atau dosen. Kemudian kalau ingin bergabung di kelas ini, maka Anda klik di gabung ke kelas. Nah, di sini ada kode. Kode inilah yang nanti akan diberikan oleh tenaga pendidik, guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa sehingga mereka bisa masuk dan bergabung di kelas. Kalau kode ini sudah diketik di sini, kode-kode ini diketik, maka akan klik gabung, maka sudah tergabung di kelas yang sudah kita sediakan. Ini cara yang pertama, yaitu mendaftar secara mandiri. Sekarang kita masuk bagaimana cara mendaftar atau cara didaftarkan oleh tenaga pendidik atau pengajar. Baik, ini cara mendaftar mandiri. Sekarang kita masuk kepada cara yang kedua, yaitu didaftarkan oleh tenaga pendidik atau pengajar, baik guru atau dosen. Baik, kita masuk ke sini dulu, kemudian ke sini. Ya, baik, coba diperhatikan. Ini adalah kelas yang saya buat untuk STIT Tenggamus, untuk Prodi MPI, PGMI dan PGSD serta yang lain, untuk MK dasar-dasar kependidikan. Baik, kita perhatikan di sini. Ini proses sedang on progress. Baik, perhatikan di sini.
Baik, prosesnya sudah selesai seperti ini. Kalau yang tadi berjalan masih proses, perhatikan seperti ini. Ini adalah kode kelas yang diketahui bisa untuk mendaftar siswa atau mahasiswa secara mandiri. Perhatikan kode kelas ini. Ini bisa kita tampilkan, klik di sini. Ya, klik di sini. Untuk kita tampilkan kode kelas ini, kita bisa klik di sini. Klik, set, ya. Nah, inilah kode kelasnya. Kode kelas ini juga bisa terus dibesarkan kalau kita menggunakan layar monitor atau menggunakan LCD proyektor. Ini bisa di layar penuh seperti ini. Kemudian bisa ditutup seperti ini. Ya. Baik, ini kode kelasnya. Ya, ini bisa kita copy, kemudian nanti bisa kita bagikan ke siswa atau mahasiswa kita yang akan mempelajari mata ini kita, yang akan masuk ke kelas kita. Baik, ini kita hapus dulu. Kemudian bisa juga nanti bisa kita daftarkan mahasiswa atau siswa kita secara manual. Bagaimana caranya? Dengan cara kita masuk ke sini. Di sini ada, ya, perhatikan ini. Di tampilan ini ada forum, tugas kelas, ada anggota. Ya, kita bisa klik anggota untuk mendaftarkan siswa atau mahasiswa kita secara langsung. Maksudnya kita yang mendaftarkan. Jadi bukan mereka yang mendaftar mandiri, tapi guru atau dosen yang mendaftarkan mereka. Baik, kita akan lihat sedang on progress. Ya, rekan-rekan sekalian, ini adalah dari anggota tadi. Kita akan masuk, misalnya akan mendaftarkan siswa atau mahasiswa yang mau kita daftar, maka ini bisa kita undang, klik. Kemudian jangan lupa Gmail mereka harus ada. Siswa, ini kita kasih contoh, aktif gmail@com, ya, misalnya seperti ini. Ini contoh saja. Kalau dia ada, atau Wahyudi Ferry Gmail Wahyudi Ferry 1976 gmail.com. Ya, ini contoh saja ya. Contoh. Kalau dia seperti ini, ketikkan Gmailnya diketik, kemudian Anda nanti tinggal ketik Gmail, kemudian diklik, nanti klik oleh tenaga pendidik atau pengajar, undang di sini. Nanti otomatis terkirim ke Gmail masing-masing. Mereka tinggal klik di Gmail yang masuk, informasi dari sini masuk ke Gmail masing-masing, klik, maka sudah tergabung di kelas gini. Oke, baik, itu demikian berkaitan dengan ini kita, pembelajaran kita yang kedua ini, yaitu bagaimana cara mengundang siswa atau mahasiswa untuk bergabung di kelas kita. Cara pertama tadi dengan cara manual tadi. Kalau kita lihat, cara pertama tadi sudah kita pelajari. Kemudian cara pertama ini kita jelas, ini kita klik ini,
kemudian nanti keluar kode ini. Kode inilah yang akan kita berikan kepada siswa atau mahasiswa untuk mereka mendaftar secara mandiri ke kita. Cara kedua tadi di anggota, diklik anggota, kemudian siswa tulis atau ketik Gmail mereka, nanti undang, otomatis akan terkirim di Gmail mereka dan bisa langsung connect ke kelas yang telah kita siapkan. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.